mengisi kekosongan-kekosongan tanpa membaca. Kita isi dengan kepenuhan dan kepenuhan. Master Sung, bujuklah mereka agar menerapkan formasi tertentu untuk mengetahui medan kematian dan kehidupan. Likuan, ketika kau memecah barisan dan membentuk regu gerilnya, kau dapat menyingkirkan dulu bendera dan tabuhanmu, aba-aba serta lambang organisasi militermu untuk menampilkan pasukan seakan tiada daya guna memancing musuh agar menerapkan formasi tertentu. Atau kau dapat mengatur susunan obor beserta panji-panji palsu untuk menampilkan seolah kuat guna mendorong pihak musuh menerapkan formasi tertentu. Jika kau binasa dengan mendatangi mereka dan hidup dengan membuat mereka datang kepadamu, dengan begini kematian dan kehidupan tergantung pada medannya. Dumuk, medan kematian dan kehidupan berarti arena pertempuran. Jika kau menuju ke musuh di medan kematian, maka kau akan hidup. Sedangkan jika kau meninggalkan musuh dan di medan kehidupan, kau akan mati. Artinya, gunakanlah banyak cara untuk membingungkan serta mengusik musuh demi dapat mengamati bentuk respon mereka terhadapmu. Setelahnya, hadapilah pasukan musuh dengan modal pengamatanmu, sehingga kau mampu mengetahui situasi seperti apa yang berarti hidup sekaligus situasi seperti apa yang berarti mati. Master Sung, uji mereka untuk mengetahui di mana mereka kukuh dan di mana mereka lemah. Dumuk, bandingkanlah pada titik mana pasukanmu kukuh dengan pada titik mana pasukan musuh kukuh. Bandingkanlah pada titik mana pasukanmu kukuh dengan pada titik mana pasukan musuh kukuh. Juga bandingkanlah pada titik mana pasukanmu lemah dan pada titik mana pasukan musuh lemah. Wangsi, bandingkan kekuatan musuh dengan kekuatanmu, maka kau akan tahu di mana ada kecukupan atau kekurangan. Setelah itu kau bisa menilai keunggulan serangan maupun pertahanan. Master Sung, penyempurnaan dari formasi pasukan adalah sampai pada keadaan tanpa bentuk. Ketika kau tidak terbentuk, mata-mata yang menyamar tidak dapat menemukan apapun. Intelijen tidak dapat membentuk strategi. Zhang Yu, pertama kau gunakan kekosongan dan kepenuhan untuk mendorong musuh menerapkan formasi tertentu sambil tetap tak terduga oleh musuh, sehingga pada akhirnya kau mencapai keadaan tanpa bentuk. Setelah tak memiliki bentuk yang tak terlihat, kau jangan sampai meninggalkan jejak untuk ditelusuri, menyebabkan mata-mata tidak sanggup mencari-cari celah yang terlihat, dan mereka yang diberi beban tanggung jawab sebagai intelijen tidak sanggup menjalankan rencana mereka. Master Sung, kemenangan atas yang banyak melalui formasi tidak diketahui oleh yang banyak tersebut. Semua orang tahu formasi yang digunakan untuk meraih kemenangan, tetapi tidak ada yang tahu bagaimana aku sampai menggenggam kemenangan. Mei Yao Chen, orang banyak tahu kapan kau menang, tetapi mereka tidak tahu bahkan itu disadarkan pada formasi musuh. Mereka yang mengetahui jejak-jejak pencapaian kemenanganmu, tetapi tidak mengetahui bentuk abstrak yang menciptakan kemenangan. Li Kuan, kemenangan dalam perang terpampang jelas bagi semua orang.
Namun pengetahuan yang memastikan kemenangan merupakan rahasia misterius yang tidak diketahui secara umum, Master Sung. Karenanya kemenangan dalam perang tidak berulang, tetapi penyesuaian bentuknya tanpa henti. Li Kuan, tentukan perubahan yang sesuai, tidak mengulang strategi sebelum demi mencapai kemenangan. Dumu, apapun formasi yang digunakan musuh dari awal, aku bisa beradaptasi dengan mereka untuk meraih kemenangan. Master Sung, formasi militer itu laksana air, bentuk air menggelak yang tinggi menuju yang rendah. Bentuk kekuatan militer adalah menghindari yang penuh dan menyerang yang kosong. Aliran air ditentukan oleh bumi. Kemenangan kekuatan militer ditentukan oleh musuh. Aliran air ditentukan oleh bumi, kemenangan kekuatan militer ditentukan oleh musuh. Li Kuan, bagaimana bisa memastikan kemenangan jika tidak berdasarkan tindak tanduk musuh? Unit yang lemah mustahil bertahan lama. Jika engkau jika engkau terus mengepungnya, pasti akan kalah juga. Sebuah unit yang kukuh pasti bakal menanggapi provokasi dan mengekspos dirinya sendiri. Jika pasukan musuh marah, teruslah pancing mereka. Jika pasukan musuh kuat, buatlah mereka lengah. Jika jenderal musuh sombong, hinalah dia. Jika jenderal musuh serakah, beri dia umpan. Jika jenderal musuh senantiasa berhati-hati, lancarkan mata-mata. Beginilah bagaimana kemenangan ditentukan dengan mengarahkan musuh. Master Sung, jika kekuatan militer tidak memiliki formasi yang konstan, air tidak memiliki bentuk yang konstan, kemampuan untuk meraih kemenangan dengan mengubah dan menyesuaikan diri atas musuh disebut brilian. Bab ke-7, perjuangan bersenjata. Li Kuan, perjuangan berarti mengejar keuntungan, begitu kekosongan dan kepenuhan ditentukan. Seseorang kemudian dapat berjuang melawan pihak lain untuk memperoleh kemenangan. Wangsi, perjuangan berarti pergulatan demi meraih keuntungan. Mereka yang meraih keuntungan dengan demikian menang. Orang harus terlebih dahulu menentukan apakah akan menggunakan senjata ringan ataukah berat, dan menilai apakah akan mendekat secara tidak langsung atau langsung. Jangan sampai musuh mengambil keuntungan dari kerja kerasnya. Master Sung, aturan umum menggunakan kekuatan militer tergantung pada komando militer menerima perintah dari penguasa sipil, kemudian mengumpulkan dan menghimpun pasukan, membagi jadi 4 kesatuan. Tidak ada yang lebih sulit dari perjuangan bersenjata. Zhang Yu, bergulat dengan musuh secara langsung demi meraih keuntungan merupakan hal tersulit di dunia. Master Sung, yang sukar pada perjuangan bersenjata adalah membuat jarak yang jauh jadi dekat dan menjadikan masalah jadi keuntungan. Cao Cao, sambil mengesankan kau berada jauh, tingkatkanlah kecepatanmu dan sampaikanlah di medan mendahului musuh. Dumu, menipu musuh agar lengah, lalu buatlah mereka terkacaukan. Master Sung, buatlah rute tempuh mereka jadi panjang, kelabui mereka dengan iming-iming meraih keuntungan. Tatkala kau berangkat setelah pihak lain dan mampu tiba sebelum mereka, maka kau tahu strategi membikin yang jauh jadi dekat. Jialin, manakala musuh punya rute tempuh pendek, apabila kau bisa memperpanjang rutenya dengan membuat mereka mengejar sesuatu yang percuma,
maka kau menyesatkan mereka sehingga tidak datang kepadamu untuk bertempur. Hoyangsi, gunakan pasukan khusus untuk memancing musuh, mengelabui mereka, membuat seolah-olah kekuatan utamamu berada jauh. Kemudian kirimkan pasukan serangan mendadak yang tiba lebih dulu, meski pasukanmu itu berangkat terakhir. Master Sung, perjuangan bersenjata dapat dianggap menguntungkan juga dapat dianggap berbahaya. Sao Sao, bagi yang terampil perjuangan bersenjata itu menguntungkan, sedang bagi yang tidak terampil itu berbahaya. Master Sung, memobilisasi segenap pasukan untuk berjuang demi keuntungan akan memakan waktu terlalu lama. Akan tetapi berjuang demi meraih keuntungan dengan pasukan yang terlucuti menyebabkan kurangnya persenjataan. Jadi apabila engkau menempuh perjalanan tanpa memperkirakan segala sesuatunya, tidak terhenti baik siang maupun malam, mengadakan kecepatanmu yang biasa berjuang memotong jalur 100 mil, maka para pemimpin militermu akan keok. Prajurit yang kuat akan sampai di sana terlebih dahulu. Baru kemudian mereka yang lemah lazimnya cuma 1 dari 10 yang berhasil. Jialin, ketika rute tempuhnya panjang, pasukan bakal letih. Jika pasukan habis energi dalam perjalanan, maka mereka akan letih saat musuh masih bugar, lantas mereka gampang diserang. Master Sung, berjuang untuk keuntungan 50 mil jauhnya akan menggagalkan pucuk pasukan, dan biasanya cuma 50% dari pasukan yang berhasil. Berjuang mencapai keuntungan 30 mil jauhnya, maka 2 dari 3 prajurit sampai di medan. Jadi prajurit akan mati apabila tidak menggenggam senjata, mati apabila tidak mempunyai persediaan makanan, dan mati apabila tidak memiliki uang. Mei Yao Chen, 3 hal ini diperlukan. Mustahil bagimu berjuang meraih kemenangan bermodal pasukan yang tidak diperlengkapi. Master Sung, kalau engkau tidak mengetahui rencana musuh, mustahil bagimu membuat aliansi yang cakap. Sao Sao, kau tidak membentuk aliansi kecuali mengetahui kondisi, rabaan, dan rencana musuh. Dumu, keliru yang demikian berarti kau harus mengetahui rencana musuh sebelum kau bertempur melawan mereka. Apabila tidak tahu strategi mereka, kau tentu jangan berperang dengan mereka. Chen Hao, kedua penjelasan itu masuk akal. Master Sung, kecuali jika kau mengenal gunung dan hutan, ngangrai dan jalan buntu, letak rawa-rawa serta paya. Kau belum bisa memanuver dengan kekuatan bersenjata. Kecuali bila kau menggunakan pemandu lokal, kau tidak bisa meraih keuntungan dari wilayah tersebut. Li Quan, ketika kau memasuki wilayah musuh, kau membutuhkan orang setempat untuk memandumu di sepanjang rute yang paling nyaman, agar tidak terkepung gunung dan sungai, pun terjebak di area berawa, atau tidak memperoleh akses ke mata air dan sumur. Inilah yang dimaksud dalam acing. Mengejar rusa tanpa pemandu hanya akan membawamu ke belukar semak Zhangyu. Hanya pada saat kau mengenal saban detail suatu wilayah, maka kau bisa bermanuver dan bertempur. Mei Yao Chen, pemandu setempat dapat ditangkap atau direkrut, tetapi yang terbaik adalah mengembangkan pemandu yang terlatih jika tidak perlu orang-orang dari area tertentu.
Jadi tidak perlu orang-orang dari area tertentu. Master Sung, kekuatan militer dibentuk dengan muslihat, dimobilisasi dengan keuntungan, disesuaikan dengan pembagian serta kombinasi. Dumu, sebuah kekuatan militer dibangun dengan muslihat dalam arti kau mengecoh musuh sehingga mereka tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya, kemudian membangun supremasi. Kekuatan militer dimobilisasi oleh keuntungan dalam arti bahwa ia bertindak ketika ia menyadari suatu keuntungan, membagi dan menggabungkan kembali dilakukan untuk mengacaukan musuh serta mengamati bagaimana musuh bereaksi terhadap pasukanmu sehingga kau dapat beradaptasi sedemikian rupa untuk meraih kemenangan. Master Sung, maka ketika bergerak cepat pasukan harus seperti angin. Ketika berjalan lambat pasukan harus seperti hutan. Ia rakus melahap bak api, tak tergoyahkan seumpama gunung. Likuan, ia secepat angin yang datang tanpa jejak dan menghilang seperti kilat. Ia seperti hutan yang teratur. Ia melahap seperti api melintas di daratan, tak menyisahkan barang sehelai rumput sekalipun. Ia tak tergoyahkan seumpama gunung ketika ia berada di garnisun Wangsi. Ia secepat angin dalam kecepatan gesit pada serbuan pembuka. Dumu, ia berapi-api giras sampai-sampai tidak ada yang mampu menahannya. Jiliang, ketika menyadari tidak ada keuntungan dalam tindakan, ia tetap tak tergoyahkan seumpama gunung, kendati pun musuh berusaha memancingnya keluar. Master Sung, sulit diketahui bagai kegelapan, gerakannya seperti guntur menggelegar. Meyao Chen, sulit untuk diketahui bagai kegelapan berarti tidak mencolok dan mustahil dipahami. Bergerak seperti guntur berarti sangat cepat sampai-sampai tidak ada yang bisa menghalangimu. Oke, kita akan lanjut ke video selanjutnya.